warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada video kali ini, kakak akan mengajak kalian untuk menentukan hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Sebelum kita masuk ke materi, kakak akan menjelaskan sedikit mengenai sudut. Apa itu sudut? Sudut merupakan daerah yang dibentuk oleh dua sinar garis yang titik pangkalnya berhimpit. Berikut merupakan bentuk sudut. Nah, sekarang yuk kita masuk ke materinya. Yang pertama ialah sudut pusat. Sudut pusat merupakan sudut yang terbentuk dari dua sinar garis atau kaki sudut yang berhimpit dengan jari-jari lingkaran dan titik sudutnya berhimpit dengan titik pusat pada lingkaran. Berikut merupakan contoh sudut pusat. Nah, garis OA dan garis OB merupakan kaki sudut yang berhimpit dengan jari-jari. Sudut pusat tersebut kita beri nama sudut pusat AOB. Selanjutnya adalah sudut keliling. Sudut keliling adalah sudut yang kaki sudutnya berhimpit dengan tali busur dan titik pusatnya berhimpit dengan suatu titik pada lingkaran. Berikut merupakan contoh dari sudut keliling. Sudut keliling tersebut kita beri nama sudut keliling ACB. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai sudut pusat dan sudut keliling beserta contohnya. Sekarang kakak mau tanya nih sama kalian, bagaimana hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama? Pusing ya? Atau bingung? Nah, bagi kalian yang masih bingung, tenang aja. Yuk ikut kakak, kita cari tahu bagaimana hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama tersebut. Untuk menentukan hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling, kita akan menggunakan metode screenshot atau tangkapan layar pada video berikut ini. Yuk kita tonton videonya. Cekidot. Berikut ini merupakan sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama, yaitu busur CD. Nah, coba tebak, yang mana sudut pusatnya dan yang manakah sudut kelilingnya? Yeay, betul sekali. Sudut pusatnya adalah CAD dan sudut kelilingnya adalah CED. Nah, sekarang yuk kita putar videonya dan kita ambil screenshotnya. Kita ambil 5 screenshot aja ya. Kita mulai. Nah, selanjutnya kita tuangkan hasil screenshot tadi ke dalam tabel berikut ini. Nah, ini merupakan hasil screenshot yang pertama. Yuk kita amati. Ukuran sudut pusatnya itu 37 derajat dan ukuran sudut kelilingnya adalah 19 derajat. Selanjutnya kita bagi antara ukuran sudut pusat dengan ukuran sudut kelilingnya, sehingga dihasilkan 1,9 atau kita bulatkan menjadi 2. Selanjutnya, untuk hasil screenshot yang kedua terlihat bahwa sudut pusatnya bernilai 142 derajat, sedangkan untuk sudut kelilingnya bernilai 71 derajat. Nah, kita bagi ukuran sudut pusat terhadap sudut kelilingnya. 142 dibagi 71 sama dengan 2.
Selanjutnya, untuk hasil screenshot yang ketiga, kita dapatkan untuk sudut pusatnya itu 160 derajat. Sedangkan untuk ukuran sudut kelilingnya itu 80 derajat. Jadi 160 dibagi 80 sama dengan 2. Untuk hasil screenshot yang keempat, untuk ukuran sudut pusatnya itu 92 derajat dan ukuran sudut kelilingnya itu 46 derajat. Jadi ukuran sudut pusat dibagi ukuran sudut keliling sama dengan 92 derajat dibagi 46 derajat sama dengan 2. Yang terakhir, kita dapatkan sudut pusatnya itu 109 dan untuk sudut kelilingnya itu 55 derajat. Jadi 109 dibagi 55 derajat sama dengan 1,9 atau kita bulatkan menjadi 2. Berdasarkan tabel di samping, dapat kita simpulkan bahwa kelima hasil screenshot yang telah dilakukan menunjukkan sudut pusat dibagi dengan sudut kelilingnya memiliki nilai yang sama, yaitu 2. Ini berarti sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling, atau sudut keliling sama dengan 1/2 dari sudut pusatnya. Sehingga hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama ialah sudut pusat sama dengan 2 kali sudut kelilingnya, atau sudut keliling sama dengan setengah dari sudut pusatnya. Bagaimana? Sudah paham belum? Nah, biar lebih paham, yuk kita kerjakan beberapa contoh soal berikut ini. Cekidot. Contoh soal pertama. Perhatikan gambar berikut ini. Berapakah nilai A? Penyelesaiannya, diketahui sudut pusatnya sama dengan 70 derajat. Tadi kan ditanyakannya A atau sudut kelilingnya. Nah, sekarang yuk kita jawab bersama-sama. Sudut keliling sama dengan setengah dikali sudut pusatnya. Kita substitusikan sudut pusatnya. Jadi, sudut keliling sama dengan setengah dikali 70 derajat. Hasilnya adalah 35 derajat. Jadi, nilai A adalah 35 derajat. Contoh soal kedua. Perhatikan gambar berikut ini. Berapakah nilai X? Diketahui sudut DPE sama dengan 5X dikurang 10 derajat dan sudut DFE sama dengan 70 derajat. Dari gambar di samping, kita dapat menggunakan persamaan sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling untuk menentukan nilai X. Kita substitusikan sudut pusatnya yaitu sudut DPE dan kita substitusikan sudut kelilingnya yaitu sudut DFE. Maka sudut DPE sama dengan 2 kali sudut DFE. Kita substitusikan sudut DPE-nya yaitu 5X dikurang 10 derajat. Dan kita substitusikan sudut DFE-nya sama dengan 70 derajat. Maka didapat 5X dikurang 10 derajat sama dengan 2 kali 70 derajat. 2 kali 70 derajat kan hasilnya 140. Didapat 5X dikurang 10 derajat sama dengan 140 derajat. Nah, kedua ruas kita jumlahkan dengan 10 derajat.
Maka hasilnya adalah 5x sama dengan 190 derajat. X sama dengan 150 derajat dibagi 5. Hasilnya adalah 30 derajat. Jadi, nilai X adalah 30 derajat. Contoh soal ketiga. Perhatikan gambar berikut ini. Berapakah besar sudut AOB? Nah, penyelesaiannya ialah diketahui sudut keliling ACB sama dengan 30 derajat. Ditanyakannya besar sudut AOB. Kita ketahui bahwa sudut pusat sama dengan 2 kali sudut kelilingnya. Maka sudut pusat AOB sama dengan 2 kali sudut keliling ACB. Sekarang kita substitusikan sudut kelilingnya. Berarti sudut pusat AOB sama dengan 2 kali 30 derajat. Hasilnya adalah 60 derajat. Jadi besar sudut pusat AOB adalah 60 derajat. Untuk soal nomor 4, perhatikan gambar berikut ini. Berapakah besar sudut ADB? Diketahui sudut BOC sama dengan 74 derajat. Karena yang dicari adalah sudut ADB, maka kita harus menentukan dulu besar sudut AOB. Nah, untuk menentukan besar sudut AOB, kita dapat menggunakan sudut berpelurus. Nah, sudut AOB ditambah sudut BOC merupakan sudut berpelurus. Dan nilai dari sudut berpelurus itu 180 derajat. Nah, sekarang kita substitusikan sudut BOC-nya menjadi sudut AOB ditambah 74 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, kedua ruas kita kurangkan dengan 74 derajat. Hasilnya sudut AOB sama dengan 106 derajat. Nah, karena sudut ADB merupakan sudut keliling yang menghadap busur yang sama dengan sudut pusat AOB, maka sudut ADB sama dengan 1/2 dikali sudut AOB. Sudut AOB nya kan tadi kita udah dapat nilainya yaitu 160 derajat. Sekarang kita substitusikan. Maka 1/2 dikali 106 derajat sama dengan 53 derajat. Jadi besar sudut ADB adalah 53 derajat. Yeay, sudah selesai. Sekian video pembelajaran kali ini. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Oh iya, jangan lupa berikan kritik serta sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.